Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Riki Saputra dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait dengan toksikologi sebagai tugas pengganti final. Nah, yang pertama mengenai mekanisme wujud dan sifat aksi toksik keracunan pangan. Oke, yang pertama pengenalan keracunan pangan. Nah, keracunan pangan merupakan kondisi serius yang terjadi saat seseorang mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh bakteri, virus, parasit, atau zat kimia berbahaya. Nah, yang kedua mengenai jenis-jenis keracunan pangan. Nah, yang pertama ada keracunan bakteri, keracunan virus, keracunan jamur, dan keracunan parasit. Nah, adapun pencegahan dan penanganan keracunan pangan. Yang pertama konsumsi makanan segar, yang kedua kebersihan pribadi, yang ketiga penyimpanan makanan, dan penanganan medis. Kemudian mengenai peran pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi keracunan pangan. Oke, yang pertama peran pemerintah, ada peran pemerintah, yang kedua ada peran masyarakat dan edukasi serta kesadaran. Yang kedua mengenai sistematis dan zat toksik dalam bahan pangan. Yang pertama ada definisi simptomatis atau simptomatik berarti menyangkut simptom atau gejala. Nah, ini merujuk pada sesuatu yang berkaitan dengan menunjukkan gejala-gejala tertentu, terutama dalam konteks medis. Nah, yang kedua ada zat toksik dalam bahan pangan. Nah, zat toksik dalam pangan atau racun pangan merupakan zat kimia non gizi dalam bahan pangan yang memiliki efek toksik. Nah, dalam bahan pangan seringkali ini ditemukan senyawa-senyawa kimia yang tidak mempunyai nilai nutrisi. Nah, dengan adanya senyawa-senyawa kimia tersebut selalu dihubungkan dengan sifat-sifat yang tidak diinginkan dan kadang-kadang beracun sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia yang mengonsumsinya. Nah, adapun racun dari zat adiktif penyalahgunaan, yaitu zat adiktif bisa menyebabkan toksik pada seseorang yang mengonsumsi makanan dengan kandungan zat tambahan yang melebihi kadarnya. Nah, dalam waktu relatif lama. Nah, sifat toksik tersebut yang muncul dalam rentang waktu relatif lama seperti penggunaan sakarin dan siklamat atau pemanis buatan akan meracuni hati, dan penggunaan modosidium glutamat atau penyedap rasa akan merusak jaringan otak, dan banyak bahaya zat tambahan adiktif lain yang bisa membahayakan kesehatan manusia. Kemudian mengenai upaya pencegahan produksi. Nah, penerapan praktik pertanian yang baik atau GAP untuk meminimalkan penggunaan pestisida dan pupuk kimia serta menjaga kebersihan lingkungan. Nah, adapun pengolahannya yaitu dengan penerapan cara pengolahan makanan yang baik dan benar atau CPPB untuk memastikan bahan pangan yang diolah ini dengan cara yang higienis dan aman. Kemudian mengenai esensial toksikologi dan biotransformasi toksik. Oke. Toksikologi adalah bidang ilmu yang mempelajari efek berbahaya dari bahan kimia dan zat lainnya terhadap organisme hidup. Nah, ini mencakup pemahaman tentang bagaimana zat tersebut memasuki tubuh, bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem biologis, dan bagaimana mereka dapat menyebabkan kerusakan. Nah, kemudian mengenai farmakokinetik dan farmakodinamik. Nah, farmakokinetik ini mempelajari tentang
absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, yang terdapat dalam zat dalam tubuh. Yang kedua, farmakodinamik, mempelajari mekanisme aksi suatu zat tersebut, termasuk interaksi dengan reseptor dan target molekuler lainnya. Kemudian mengenai mekanisme biotransformasi. Yang pertama ada fase 1 yaitu reaksi oksidasi, reduksi atau hidrolisis untuk mengubah struktur zat toksik. Yang kedua ada fase kedua yaitu reaksi konjugasi dengan molekul endogen untuk meningkatkan kelarutan dan ekskresi. Kemudian mengenai efek toksik terhadap manusia dan lingkungan. Nah, adapun definisi dan jenis zat toksik, yaitu zat toksik adalah bahan kimia atau zat yang dapat menyebabkan kerusakan serta kematian pada makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian mengenai sumber dalam jalur masuknya toksik. Yang pertama, zat toksik dapat berasal dari limbah industri, kegiatan pertanian, serta penggunaan bahan kimia dalam rumah tangga. Nah, yang kedua ada zat toksik dapat masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, pencernaan, dan kontak kulit. Nah, paparan yang terus-menerus dapat menyebabkan keracunan kronis. Kemudian peran pemerintah dan masyarakat. Nah, yang pertama pemerintah dapat membuat regulasi dan kebijakan tentang pengelolaan zat toksik yang menyediakan fasilitas pengolahan limbah yang memadai, melakukan penegakan hukum yang tegas. Kemudian masyarakat dapat menerapkan pola hidup ramah lingkungan, berpartisipasi dalam pengelolaan limbah di lingkungan sekitar. Kemudian melaporkan kasus pencemaran zat toksik ke pihak yang berwenang. Mengenai contoh kasus, yang pertama kasus keracunan merkuri di Minamata atau Jepang. Nah, pembuangan limbah pabrik yang mengandung merkuri berdampak buruk pada kesehatan masyarakat di sekitar Teluk Minamata. Nah, ratusan orang mengalami gejala saraf dan cacat bawaan. Yang kedua yaitu mengenai tragedi Bhopal atau India. Nah, di sana melalui kebocoran gas beracun dari pabrik pestisida di Bhopal menyebabkan kematian ribuan orang dan menyisakan dampak kesehatan jangka panjang bagi korban. Yang terakhir itu mengenai penanganan hasil perikanan bebas toksik. Yang pertama, penanganan hasil perikanan yang bebas toksik sangat penting untuk menjaga kesehatan dan keamanan pangan bagi konsumen. Nah, selain itu, hal ini juga berkontribusi pada keberlanjutan industri perikanan dan kelestarian lingkungan. Adapun dampak toksik pada hasil perikanan. Yang pertama ada keracunan makanan, gangguan ekosistem, penerapan nilai ekonomi, dan dampak kesehatan jangka panjang. Kemudian mengenai masa depan penanganan hasil perikanan bebas toksik. Nah, masa depan penanganan hasil perikanan bebas toksik di Indonesia sangat menjanjikan dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan kualitas produk. Nah, dengan kemajuan teknologi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan peran aktif pemerintah diharapkan industri perikanan Indonesia ini dapat berkembang secara berkelanjutan dan menghasilkan produk yang aman dan berkualitas. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.